Kasus korupsi di era SBY mungkin masih akan berkembang. Dan ini sungguh mengganggu hari-hari Pepo pastinya. Tenaga dan pikirannya pun terkuras. Sementara sang putra mahkota semakin dikuatkan agar terus bermimpi menjadi seperti Peponya. Yang muda dan merakyat, meski tidak ada yang peduli. Tidak bisa dipungkiri lagi, waktu itu semakin dekat. Tidak lama lagi Anas akan bebas dari penjara. Tentu ada banyak hal yang sudah direncanakan oleh Anas. Dan yang paling nyata adalah kerinduan akan dendam. Bukankah begitu yang selama ini pemirsa tunggu-tunggu? Jika ini benar-benar terjadi, betapa serunya cerita ini. Mungkin tidak seperti di film Bollywood, dan juga tidak seperti di sinetron. Tetapi kisah balas dendam adalah sebuah cerita yang sangat nyata. Namun politik balas dendam seperti apa yang akan dimainkan oleh Anas? Dan apakah ada rencana rekonsiliasi diam-diam dari Raja Cikeas agar balas dendam yang sudah diubun-ubun itu bisa dinetralisir? Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, menyebut pihaknya telah menyiapkan posisi terhormat untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, usai mengikuti pembekalan anti korupsi di KPK Selasa kemarin. Gede Pasek mengaku segera mengadakan pertemuan dengan Anas Urbaningrum saat dia bebas bulan depan. Cari aman gitu? Berdamai agar jangan lagi diusut? Ataukah si raja itu juga tidak yakin dengan rekonsiliasi sebenarnya? Atau juga justru si raja tidak akan pernah lagi dipercaya sehingga percuma aja rekonsiliasi. Namun, mengerahkan kekuatan sebesar apa? Bukankah sekarang dirinya bukan lagi penguasa? Dan bahkan dia sulit bekerja sama dengan penguasa saat ini. Apalagi putra mahkota dan para kadernya sok kritis terhadap pemerintah. Sepertinya tidak ada istilah bercermin untuk para kader dan putra mahkota. Serangan-serangan yang disebutnya kritik malah semakin menambah buruk rupanya yang sudah sejak lama dipakai. Mungkin si putra mahkota tidak menyadari apa yang telah terjadi selama Peponya berkuasa. Mungkin selama ini putra mahkota asik-asik aja dengan kemanjaan dan kekayaan yang melimpah. Bahkan mungkin dia punya kasus yang mudah diselesaikan karena Peponya waktu itu adalah penguasa. Mungkin hampir sama ya dengan si Dendi yang merasa bisa kebal hukum karena bapaknya banyak duit. Kini sudah pakai baju orange. Rumus kehidupan itu pasti, bahwa sebab akibat pasti berlaku. Kezaliman pun mencapai puncaknya dan seperti gunung es runtuh seketika, rapuh. Lihatlah dan simak baik-baik ya. Rafael mungkin berpikir bahwa kekayaan yang selama ini diembatnya itu tidak akan pernah ketahuan. Permainan Rafael sudah dianggap sangat rapi hingga bertahun-tahun tampak tidak ada masalah. Perhiasan 29, sepeda 1, kemudian juga ada uang dolar Amerika Serikat, Singapura, euro, dan juga rupiah. Penampakan barang bukti Rafael Alun yang disita ada puluhan koleksi tas branded hingga uang miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan uang hingga barang mewah yang disita tim penyidik dari kediaman ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Kekayaan begitu mudah dinikmatinya. Mobil-mobil mewah tinggal pilih aja. Tas-tas branded yang harganya mengalahkan gaji UMR pun dengan mudah dibeli bak kacang goreng oleh istri dan keluarganya. Atau bagaikan beli tahu bulat yang digoreng dadakan hangat-hangat. Begitu menginginkan sesuatu langsung bisa tersedia. Sungguh nikmatnya ya hidup kayak gitu. Tapi siapa sangka dengan sebuah peristiwa semuanya pun berantakan. Apakah cuma Rafael yang lagi sial aja?
Atau semua yang sudah melakukan kecurangan seperti Rafael hanya tinggal menunggu waktu saja? Ada berapa banyak kira-kira yang sudah terlibat? Dan ada berapa banyak yang segera berbenah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi? Sungguh bodoh jika punya banyak duit tapi tidak bisa dinikmati. Sungguh dungu jika tetap gelisah meski sudah mendapatkan duit banyak. Duh, sampai kapan cerita para koruptor ini masih terus berlanjut? Apakah sampai habis anggaran negara? Ataukah sampai tidak bisa lagi makan enak dan flexing kemana-mana? Ataukah korupsi memang sudah dilantik menjadi budaya kali ya? Sehingga dulu budaya kita adalah sopan santun dan tata krama yang luhur. Sedangkan sekarang, kalau tidak korupsi, tidak asik gitu. Korupsi memang menguntungkan untuk sesaat aja. Ibarat seorang pria yang lagi masturbasi ya. Kasus Hambalang mungkin dirasa sudah selesai. Berharap tidak pernah diungkit lagi. Namun sayangnya, peninggalan bangunan-bangunan yang tidak kelar itu adalah fakta. Fakta bahwa korupsi telah menghambat kemajuan dan pastinya mubazir. Proyek Hambalang kalau dikerjakan secara baik-baik ya, pastilah sudah banyak manfaatnya. Olahraga di negeri ini bisa semakin melejit. Namun politik kerakusan terlalu canggih dimainkan oleh Demokrat waktu itu. Slogannya, katakan tidak pada hal korupsi. Sungguh slogan yang membagongkan. Pikiran dan hati Anas sulit untuk dibaca. Yang masyarakat duga-duga adalah pembalasan dendam. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa pihak Cikeas terlibat. Apakah demikian? Nah, disinilah permainan politik tingkat tinggi pun harus bermain. Lalu apakah pihak Cikeas masih sekuat dulu? Tentu saja, sebagai manusia punya keterbatasan. Dulu dan sekarang pasti akan berbeda. Pepo sebenarnya hanya ingin menikmati masa tuanya. Ingin melukis, memainkan gitar, dan bahkan mungkin sesekali curhat di Twitter ya. Sungguh Tuhan tidak suka. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, dengan luas menggoreskan kuas di atas kanvas, melukis keindahan pantai Pacerdor, Pacitan, Jawa Timur, Sabtu pagi. Namun, SB tak sendiri. Di bawah rindangnya pohon cemara udang, ia ditemani lebih dari 2.000 warga yang terdiri atas pelajar dan seniman, melukis keindahan alam pantai yang memiliki gelombang besar, disertai gugusan gunung di sisi timur dan baratnya. Kasus korupsi di era SBY mungkin masih akan berkembang. Dan ini sungguh mengganggu hari-hari Pepo pastinya. Tenaga dan pikirannya pun terkuras. Sementara sang putra mahkota semakin dikuatkan agar terus bermimpi menjadi seperti Peponya. Yang muda dan merakyat, meski tidak ada yang peduli. Setelah 10 April 2023, perjalanan kerinduan dendam itu pun dimulai. Let's get it down!